Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang because, because of, dan due to. Ketiga kata ini atau ketiganya digunakan untuk menunjukkan alasan terhadap kalimat di awal atau terhadap apa yang diucapkan di awal. They are used to introduce reasons. Mereka digunakan untuk menunjukkan alasan. Di dalam bahasa Indonesia, mereka bisa diartikan atau mereka memiliki arti sebab, karena, disebabkan, dikarenakan. Atau yang informalnya mungkin gara-gara. Misalnya, dia tidak sekolah gara-gara sakit. Sebelumnya saya sampaikan dulu, di sini akan dijelaskan secara rinci bagaimana fungsi dan perbedaannya di dalam kalimat. Sehingga nanti kalian mengerti dengan jelas. Jadi jangan ragu untuk dukung channel ini, subscribe, tekan bel notifikasinya supaya kalian bisa terus belajar. Baiklah, kata yang pertama adalah because. Because ini termasuk kata sambung. Gunanya untuk menyatukan dua klausa atau dua kalimat menjadi suatu kalimat padu. For example, saya berikan contoh kalimat utamanya adalah I stayed at home. Kemudian kalimat kedua yang menunjukkan alasan adalah it was raining. Kemudian kedua kalimat ini kita satukan menggunakan kata sambung because. Menjadi I stayed at home because it was raining. Nah, cara penulisannya adalah cara ke-1, I stayed at home. Nah, ini merupakan main clause. Kemudian diikuti kalimat yang menunjukkan alasan. Because it was raining. Jadi, because ini diikuti subjek, kemudian diikuti verb. Dalam hal ini, subjeknya adalah it. Kemudian, was raining merupakan verb. Nah, because ini harus diikuti oleh setidaknya kalimat yang memiliki subjek dan verb. Jadi, tidak bisa because it, begitu, atau because you. Nah, ini nggak bisa. Jadi harus setidaknya diikuti subjek dan verb. Kalimat ini bisa ditulis dengan cara kedua. Jadi ada dua cara sebetulnya. Nah, cara kedua ini adalah kalimat yang menunjukkan alasan ini kita simpan di awal kalimat. Because diikuti subjek dan verb, yaitu ini. Kita simpan sekarang di depan, kemudian main clause dari sini. Sehingga kalimatnya akan menjadi because it was raining, I stayed at home. Kalian perhatikan perbedaannya? Nah, kalimat yang ini perbedaannya adalah harus diikuti tanda koma. Sementara yang cara ke-1, yang ini tidak perlu ada koma di sini. Baiklah, di video ini coba kalian juga perhatikan cara pengucapannya. Jadi di samping belajar grammarnya, kalian juga belajar cara pengucapannya. Baik, saya coba bacakan kembali kalimatnya. I stayed at home because it was raining. Jadi cara bacanya begitu. Stayed at home. Jadi di sini agak disatukan, begitu juga di sini. Kalimat ini, I stayed at home because it was raining, memiliki arti saya tinggal di rumah atau aku tinggal di rumah karena hujan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekarang because of. Because of ini merupakan preposisi, preposition. Dalam penggunaannya atau di dalam kalimat, because of ini diikuti kata benda, kata ganti, atau kata kerja dalam bentuk verb ing. Jadi, tidak diikuti subjek, tetapi diikuti kata ganti
Maaf, kata benda, kata ganti, atau kata kerja dalam bentuk ing form. Berbeda dengan because. Kalau because harus diikuti subjek dan verb. For examples, di sini atau contoh untuk because of ini, saya berikan beberapa contoh. Untuk kalimat pertama, contoh 1 sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi, I stayed at home. Kemudian kalimat keduanya, it was raining. Kalau kita sambung kalimat ini atau kalau kita satukan menjadi kalimat padu dengan menggunakan because of, maka akan menjadi I stayed at home because of the rain. Nah, ini contohnya diikuti kata benda. The rain. Nah, kalau because tadi, ini langsung diikuti kalimat ini. Sementara kalau menggunakan because of, maka harus diikuti kata benda. Dalam hal ini, the rain. Kemudian ini contoh yang lain. I stayed at home because of feeling sick. Ini adalah contoh menggunakan verb ing. Jadi langsung verb dipakai sesudah of dan harus dalam bentuk ing. I stayed at home because of feeling sick. Nah, kemudian kalimat ini saya berikan contoh yang merupakan kata ganti. I'm happy because of you. Atau because of him. Atau because of her. Ini adalah contoh dari kata ganti. Penulisannya bisa seperti tadi. Kalimat yang menunjukkan alasan ini, yang 3 ini, because of the rain, because of feeling sick, because of you, ini bisa dituliskan di awal kalimat dengan cara seperti tadi. Kita lihat. Nah, jadi, because of the rain, I stayed at home. Perbedaannya adalah sama, yaitu apabila kalimat yang menunjukkan alasan ini kita simpan di awal kalimat, maka harus ada tanda koma. Nah, seperti ini. Kita lihat kalimat kedua. Nah, ini juga sama, jadi kita tuliskan tanda koma. Begitu halnya juga dengan kalimat ketiga. Jadi kalimatnya, because of the rain, I stayed at home. Because of feeling sick, I stayed at home. Because of you, I'm happy. Yuk sekarang kita lihat perbedaannya di dalam kalimat supaya nampak lebih jelas. Nah, yang pertama adalah menggunakan because. Kemudian yang menggunakan because of. Kita lihat kalimat pertama, I stayed at home because it was raining. Ini menggunakan because diikuti kalimat lengkap. Ini artinya aku tinggal di rumah karena hari itu hujan. Boleh juga diartikan karena hujan sebetulnya. Atau juga lebih lengkap karena pada hari itu sedang hujan. Ya, di sini cukup mewakili ada kata hari supaya nanti kelihatan beda dengan ini. Kita lihat kalimat yang menggunakan because of. I stayed at home because of the rain. Aku tinggal di rumah karena hujan. Nah, ini udah pasti karena hujan. Karena ini adalah kata benda dari hujannya itu sendiri. Kemudian kalimat kedua, I stayed at home because I was feeling sick. Maka artinya, aku tinggal di rumah karena aku merasa sakit. Lebih lengkap lagi karena pada waktu itu aku sedang merasa sakit. Atau pada hari itu sedang sakit. Kemudian yang menggunakan because of, ini dirubah menjadi my sickness, dijadikan kata benda. Maka artinya akan menjadi aku tinggal di rumah karena sakitku. Because of my sickness. Boleh juga diartikan aku tinggal di rumah karena penyakitku.
Nah, untuk kalimat yang ini saya tuliskan dengan menggunakan verb ing. Nah, tadi kan because of itu boleh diikuti verb ing. Jadi, I stayed at home because of feeling sick. Maka artinya, aku tinggal di rumah karena merasa sakit. Jadi ada verbnya merasa. Kemudian untuk kalimat ketiga yang ini, I'm happy because you called me. Artinya, aku merasa senang karena kamu menelponku atau menelpon aku. Because you called me. Ini jelas ada subjeknya, ada verbnya. Kemudian kalau menggunakan because of, ini bisa menjadi dua. I'm happy because of you. Jadi ini menggunakan pronoun. Artinya akan menjadi, aku merasa senang karena kamu. Nah, selesai sampai di situ. Ya, mungkin karena ditelepon, jadi ketika ditanya, I am happy because of you. Aku senang karena kamu. Maksudnya karena memang tadi dihubungi atau ditelepon. Kemudian yang kedua, I am happy because of your calling. Nah, ini kata benda, panggilanmu atau teleponmu. Jadi artinya, aku merasa senang karena teleponmu. Yuk sekarang kita pahami penggunaan due to. Due to ini termasuk klasifikasi katanya adalah kata sifat. Due to modifies nouns and is usually preceded by the verb to be. Jadi due to ini menerangkan atau menjelaskan tentang kata benda. And is usually preceded by the verb to be. Dan biasanya diikuti kata kerja dalam bentuk to be. Kita lihat, for examples. Kalimat pertama, the meeting is due to the new issues. Inilah yang disebut dengan verb to be. Jadi didahului verb to be. Is dalam hal ini karena pertemuannya tunggal. Ini artinya pertemuan ini dikarenakan adanya masalah baru. Kalimat yang kedua, the meetings are due to the new programs. Di sini sengaja saya tunjukkan dalam bentuk jamak supaya kelihatan penggunaan verbnya. Karena meetingsnya jamak, maka ini menggunakan are. Kita lihat artinya pertemuan-pertemuan ini atau pertemuan-pertemuan itu dikarenakan program-program baru. The meetings are due to the new programs. Kalimat berikutnya, my happiness is due to your story. Kebahagiaanku adalah karena ceritamu. Ini didahului dengan is, kebahagiaanku. Is due to your story. Kemudian kalimat berikutnya, her sadness is due to her failure in the exam. Kesedihannya adalah karena kegagalannya dalam ujian. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini. Verb to be ini verb to be-nya dalam bentuk jamak. Nah, begitulah penggunaan due to. Jadi harus didahului verb to be dan due to ini menjelaskan kata benda. Modifies noun. Mana yang dimodifies di sini? Yang diterangkan di sini itu mana? Pertemuan. Jadi pertemuan ini dikarenakan. Jadi ini menjelaskan tentang pertemuan. Semuanya juga begitu. Yang ini jamak. The meetings are due to. Begitu juga yang ini. My happiness is due to. Jadi due to ini menjelaskan kebahagiaan. Kesedihannya dikarenakan kegagalannya di dalam ujian. Di dalam penggunaan due to ini, khususnya dalam kalimat-kalimat ini, atau di sini bisa juga menggunakan because of. Tetapi tidak dengan because. Mengapa demikian? Karena sesudah because of itu diikuti kata benda. Anda lihat di sini the new issues. Ini kata benda, isu baru.
Begitu juga ini, the new programs, program baru. Your story, ceritamu. Her failure, kegagalan. Ini semuanya kata benda. Maka di dalam kalimat ini bisa juga menggunakan because of. Saya coba bacakan. The meeting is because of the new issues. The meetings are because of the new programs. Begitu juga yang ini, because of your story. Yang terakhir, because of her failure in the exam. Ada catatan yang harus kalian ketahui berkaitan dengan penggunaan due to ini. Due to is also used by some speakers in the way as the following. Due to ini juga digunakan oleh beberapa pembicara bahasa itu atau pengguna bahasa itu dalam cara-cara sebagaimana berikut. For examples, absent due to illness. Nah, di sini due to menjelaskan tentang kata benda absent, ketidakhadiran, ketidakadaan. Tetapi di sini tidak menggunakan verb to be sebagaimana dijelaskan tadi. Ini mestinya absent is due to illness. Begitu juga yang ini, di sini mestinya kata benda, jangan kalimat. Terus di sini juga tidak ada verb to be. Tapi ya itulah bahasa, perkembangan bahasa. Kenapa catatan ini saya sampaikan? Supaya kalian tidak bingung nanti sesudah belajar di channel ini, di YouTube ini, kalian memahaminya begini, ternyata menemukan kalimat yang seperti ini. Nah, jadi kalian tahu. Jadi dengan catatan ini kalian tahu, kalian paham bahwa memang sekarang banyak orang yang menggunakannya seperti